Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa dalam pertemuan di mata kuliah Manajemen Strategi. Untuk kelas ini kita sudah sampai pada materi malam ini, yaitu materi 11 dan 12. Kita masih memakai pembelajaran melalui e-learning ya. Dan saya juga menyiapkan video pembelajaran ini sebagai pengganti kita tatap muka dalam pembelajarannya. Video ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan yang pokok-pokok saja ya. Adapun yang lebih detail, silakan kamu baca di PowerPoint yang telah saya share di e-learning, atau juga bisa kamu lihat pada referensi-referensi materi atau buku-buku yang lainnya ya. Kira-kira di media internet cukup banyak membahas masalah manajemen strategi. Kita buka dulu share screen-nya ya. Pada pertemuan ini ya, kita bicara kembali membicarakan tentang implementasi ya. Implementasi strategis. Dalam hal ini kita bicara tentang marketing dan keuangan ya, marketing dan keuangan ya. Sifat alami dari implementasi strategis ya. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi ya, manajer departemen, manajer penjualan, produk, proyek, personalia, staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategis dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Ya. Jadi kalau kita membuat manajemen strategi itu merupakan pola dan cara baru. Ya. Staf atau manajer yang terbiasa dengan menggunakan cara lama, ya, yang artinya cara lama itu akan menguntungkan mereka, maka mereka akan tetap kekeh untuk memakai cara yang lama. Dan ini bertentangan dengan kebijakan dan tujuan jangka panjang daripada perusahaan yang ingin lebih lama bertahan, ya. Ingin lebih lama bertahan di usahanya. Ya. Apa yang terjadi dalam isu-isu tentang pemasaran? Ya? Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Ya. Misalnya bisa menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusinya. Ya. Bisa juga dengan menggunakan iklan TV, ya, iklan TV. Baik dalam porsi yang banyak sedikit atau bisa juga nggak pakai sama sekali ya. Membatasi kontribusi atas bisnis yang dilakukan dari satu konsumen ya. Menjadi leader dalam penetapan harga atau menjadi pengikut ya. Menawarkan garansi yang lengkap atau memilihnya secara terbatas. Memberi penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau bisa menjadi kombinasi antara gaji dan komisi. Bisa melakukan iklan secara online atau tidak. Ini adalah beberapa isu pemasaran yang dibagi atas dua pola ya. Pola lama atau mau membuat pola baru ya. Isu-isu pemasaran adalah dua variabel yang penting dari sentral ya bagi implementasi strategis ya. Bisa variabelnya berdasarkan segmentasi pasar atau positioning produk ya. Segmentasi pasar dan positioning produk itu menjadi kontribusi pemasaran paling penting di dalam manajemen strategi ya.
Misalnya segmentasi pasar itu secara luas digunakan untuk menerapkan strategi, mengevaluasi segmentasi pasar yang potensial, sehingga memaksa para penyusun strategi untuk menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumennya. Ini berdasarkan segmentasi pasar ya. Misalnya konsumen yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan tinggi ya. Tentunya segmentasi pasarnya itu berbeda-beda setiap konsumen ya. Ini harus betul-betul dibagi ya, agar barang yang dijual itu tepat sasaran. Sedangkan positioning produk adalah agar strategi ini efektif. Dia bisa memenuhi dua kriteria. Pertama, secara unik itu membedakan perusahaan dalam persaingan itu ya. Jadi produk kita itu mempunyai posisi tertentu ya, yang membedakan dengan produk lainnya. Kemudian konsumen juga berharap pelayanannya juga berbeda ya. Ini dari sisi positioning produk. Kebijakan pemasaran biasanya adalah memberikan line produk atau jasa ini dipasarkan akan diperluas ya. Produk mana yang akan diperluas? Produk yang sekarang atau produk yang baru. Kemudian ada kebijaksanaan kepada langganan, bagaimana kebijaksanaan harga jual, dan kebijaksanaan promosi produk ya. Ini adalah penjelasan tentang beberapa kebijaksanaan pemasaran. Silakan Anda untuk membacanya ya. Tidak akan saya jelaskan lagi. Kemudian kita beralih ke ini adalah termasuk juga kebijaksanaan pemasaran itu adalah program kompensasi bonus ya yang diberikan bagi tenaga-tenaga penjual ya. Silakan Anda membacanya untuk lebih jelas ya. Jadi program kompensasi bonus itu bisa dalam bentuk program utama, yaitu ya bagi penjual terbaik diberikan bonus ya. Bisa juga dalam bentuk opsi saham ya, diberikan saham ya, seolah-olah karyawan itu menjadi pemilik saham ya, karena diberikan saham di dalam perusahaan. Lalu bisa dalam bentuk saham yang terbatas. Bisa juga dalam bentuk borgol emas ya, dan parasut emas. Bisa juga bonus itu diberikan secara tunai ya, dan menyelaraskan program bonus dengan sasaran perusahaan. Itulah kira-kira isu daripada marketing ya, marketing. Selanjutnya bagaimana dengan isu keuangan atau akuntansi ya? Tentunya urusan keuangan dia akan mencari modal ya, mendapatkan modal agar apa implementasi strategi yang digerakkan itu bisa berjalan dengan baik ya. Bisa dalam bentuk mendapatkan modal, mencari investor ya, agar apa? Agar perusahaan itu tetap beroperasional secara terus-menerus dalam jangka panjang, tidak terkendala dengan kendala modal ya, modal yang terbatas ya. Bisa cara tersebut ya harus dihitung dulu proyeksi-proyeksi daripada keuangan atau keuntungan perusahaan ya. Jadi dengan adanya memproyeksikan laba perusahaan dengan data-data keuangan dan akuntansi, maka ini bisa dibuat laporannya, dibuat proposalnya untuk kepada calon-calon investor atau mengajukan kredit di perbankannya. Lalu menyiapkan anggaran keuangan ya. Tentunya harus menyiapkan anggaran keuangan, anggaran yang secara keseluruhan ya, termasuk biaya-biaya beli bahan baku, produk ya, anggaran gaji dan sebagainya ya. Ini harus disiapkan anggaran keuangan yang baik. Lalu yang paling penting adalah mengevaluasi nilai bisnis, apakah betul bisnis perusahaan itu dapat menjadi cerah dan berpeluang untuk beroperasional secara jangka panjang ya. Nah, ini dapat dikelompokkan
dalam 3 pendekatan ya. Pendekatan pertama menentukan nilai bersih atau modal dari pemegang saham. Kemudian bisa dengan eh, mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya. Lalu pendekatan ketiga membiarkan pasar menentukan nilai bisnisnya berdasarkan nilai harga jual ya. Ini adalah namanya metode rasio harga terhadap laba atau metode saham yang beredar. Jadi diberikan aja kebebasan bagi pasar untuk menentukan apakah perusahaan ini berlaba, beruntung, dan sebagainya. Bisa juga berancang-ancang untuk go public ya, apabila pantas perusahaan itu akan go public ya. Jadi kalau go public itu sahamnya bisa diperjualbelikan di pasar saham ya. Rencana atau kebijakan keuangan biasanya menyangkut modal atau bisa juga dalam bentuk menyewa ya. Tetapi harus juga mempertimbangkan risiko ya, risiko yang akan dihadapi ya. Jadi tentunya risiko itu kalau kita pinjam uang ke bank atau menyewa ya kita harus betul-betul menghitungnya agar jangan sampai gagal bayar ya, gagal bayar dan ini akan bisa merusak daripada struktur modal perusahaan. Ini rencana ya bisa juga dalam bentuk penggunaan aktiva ya, aktiva yang tidak efektif lagi bisa diperjualbelikan untuk menambah kas perusahaan. Mungkin ini saja penjelasan saya tentang implementasi strategi ya dalam bidang pemasaran dan keuangan ya, keuangan ya atau akuntansi. Kita akan lanjut ke materi 12. Sebelumnya kita skor sebentar sambil kita buka slide ya untuk pertemuan ke-12 ya. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan ke-12 ini membahas implementing strategis tentang riset dan development atau sistem informasi ya, sistem informasi manajemen ya. Apa yang perlu diperhatikan di dalam riset and development ya? Artinya kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mempunyai divisi penelitian dan pengembangan ya. Karena apa? Berbeda-beda segmen ya, segmen konsumen ini juga bisa akan bosan dengan produk-produk itu, maka perlunya inovasi, perlunya rasa ya, perlunya warna, perlunya harumnya, wanginya ya. Nah, tentu hal ini akan diperlukan oleh bidang riset ya. Bidang riset dan development lah yang mengerjakan hal tersebut ya. Jadi riset ini bisa dilakukan dengan menyewa atau bekerja sama dengan peneliti swasta ya, yang dalam hal ini menekankan peningkatan produk atau proses ya. Bisa juga dengan riset dasar atau terapan ya. Kemudian menjadi pemimpin atau pengikut dalam penelitian pengembangan ya. Bisa juga dengan mengikut saja atau betul-betul membuat divisi risetnya ya. Bisa juga mengembangkan proses robotik ya, mengalokasikan jumlah uang yang tinggi dan menjalankan lead bank itu sendiri atau mengontraknya keluar ya. Serta bisa juga menggunakan peneliti dari universitas ya. Jadi kalau perusahaan besar itu dia sangat dia akan membuat divisi research and development. Agar apa? Agar produk-produk ini tetap dikenal atau bisa tersampaikan atau bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat ini kan sistemnya bosan ya. Bosan dengan itu-itu, rasa itu-itu juga kan, warnanya itu-itu juga ya, botolnya itu-itu juga ya.
tentunya ya harus memerlukan riset ya, riset. Dan riset itu ada 3 pendekatan utama ya. Pertama adalah bagaimana menjadikan perusahaan itu pertama memasarkan produk dengan teknologi yang baru ya. Yang kedua bisa menjadi peniru ya, peniru yang inovatif ya, KW ya, meniru barang ya, KW, dan bisa juga menjadi produsen tapi dengan biaya rendah ya. Jadi kalau produsen dengan biaya rendah biasanya tidak memerlukan research and development ya. Apa peranan lead bank di dalam perusahaan ya? Peranannya adalah mengadakan penelitian terhadap lingkungan ya, apa dampak-dampak lingkungannya dan berhubungan dengan inovasi, kemudian melalui tahapan-tahapan ya. Tahapannya bisa penelitian dasar, terapan, pengembangan, pilot plan testing, dan sebagainya. Serta mengembangkan atau menghitung risiko ya, risiko yang akan didapat terhadap penelitian dan pengembangan tersebut ya. Target pencapaian harus diperhitungkan ya. Kemudian kedalaman usaha penelitian, kemudian penelitian dan pengembangan ofensif ya, lebih ofensif dibandingkan defensif, artinya lebih langsung berperan ya daripada bertahan saja dengan cara yang lama ya. Oke, kebijakan research and development bisa kamu baca ya. Kemudian kita beralih kepada isu informasi manajemen ya. Jadi perusahaan juga harus memikirkan atau mengimplementasikan tentang isu-isu sistem informasi manajemen ya. Informasi adalah dasar pemahaman bagi perusahaan baik di berbagai industri. Informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Proses manajemen strategi difasilitasi dengan baik di perusahaan yang apabila memiliki sistem informasi yang efektif. Pelaksana SIM atau sistem informasi manajemen itu sangat bergantung kepada sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia. Kemudian sangat bergantung kepada organisasi perusahaan. Lalu sangat bergantung juga dengan rencana dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi semuanya harus terinformasikan keluar ya. Kemudian dalam kebijakan itu harus memikirkan bagaimana bidang keuangan ya. Kurs mata uang yang berfluktuasi ya, pengendalian mata uang. Kemudian dalam bidang pemasaran, salah satu yang penting adalah standarisasi jenis produk, baik yang dipasarkan di domestik ataupun yang di luar negeri. Kemudian bidang penelitian pengembangan merupakan bidang yang sulit bagi beberapa perusahaan yang memasuki pasar luar negeri. Jadi ini harus terinformasikan ke manajerial tentang bagaimana sistem informasi manajemen ya, sistem informasi manajemen. Silakan Anda untuk mempelajarinya lebih jelas dari PowerPoint ya, dari PowerPoint. Bagi saya ini adalah materi atau video ini adalah sebagai bahan ya, bahan pengganti tatap muka sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Anda paham dengan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua dan kita berjumpa kembali untuk minggu depan ya. Terima kasih.